Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Gusnita, NIM 170291162, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Matematika, yakni mengenai ilmuwan matematika Johann Carl Friedrich Gauss. Dengan dosen pembimbingnya itu Ibu Yulianti. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama biografi, masa kecil, kejeniusan masa kecil, karya pertama, dan kontribusi dari Gauss. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai biografi dari Gauss. Nama yaitu Johann Carl Friedrich Gauss, lahir pada tanggal 30 April 1777, bertempat lahir di Brunswick, Jerman, meninggal pada tanggal 23 Februari 1855 dengan umurnya yang ke-77 tahun. Lokasi kematiannya yaitu Göttingen, Jerman, pekerjaan matematikawan, ilmuwan, kartografer, dan negaranya yaitu Jerman. Johann Carl Friedrich Gauss ini dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Selanjutnya yaitu masa kecil dari Gauss. Orang tua Gauss adalah orang yang tidak berkecukupan. Kakek Gauss adalah petani miskin. Gerhard Dieterich adalah ayahanda Gauss. Sehari-hari, Gerhard bekerja lepas sebagai tukang kebun, menggali selokan, dan terkadang menjadi tukang batu. Dorothee Benz, ibunda Gauss, adalah anak tukang perancah batu. Ibu Gauss ini dikenal cerdas, tetapi ia buta huruf. Ayah Gauss memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara apapun, baik itu bekerja pada waktu yang berbeda sebagai asisten penjual, tukang daging, tukang batu, tukang kebun, dan bendahara untuk perusahaan asuransi lokalnya. Keluarga Gauss ini dikenal miskin. Pada waktu kecil, Carl Friedrich Gauss ini menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang matematika, khususnya angka-angka. Waktu ia baru mulai berbicara, ia biasa menghitung sebelum ia bisa berbicara. Saat Carl Friedrich Gauss ini berusia 7 tahun, ia mulai di sekolah St. Catherine. Terdapat kisah-kisah lucu saat ia bersekolah, di mana dia membuat bingung gurunya dengan menghitung lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh gurunya yang bernama Bethner. Selanjutnya itu kejeniusan Gauss kecil. Saat umurnya belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika, berupa perhitungan deret 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah 100. Ia menghitungnya dengan cara 1 ditambah dengan 100, 2 ditambah dengan 99, di mana jumlahnya yaitu 101. Terdapat 50 pasang, sehingga ia mengalikan 50 dikali dengan 101. Meski cerita ini hampir sepenuhnya benar, soal yang diberikan gurunya sebenarnya lebih sulit dari itu. Selanjutnya yaitu karya pertama Gauss. Gauss kemudian disebut sebagai matematikawan paling terkenal Jerman bukan karena keahlian matematikanya,
tetapi untuk kesederhanaan dan sikap terbukanya. Tidak lama masalah teori bilangan yang sudah pernah dirintisnya di Göttingen diterbitkan dengan judul Disquisitiones Arithmetic. Setelah tertunda selama 3 tahun, akhirnya dicetak dan diterbitkan pada tahun 1801. Pada saat itu, Gauss berusia 24 tahun. Ia menerbitkan salah satu karya terbesarnya dalam matematika. Dia memilih untuk menulis buku dalam bahasa Latin klasik yang sempurna. Carl Friedrich Gauss ini menulis sebagai besar buku itu dalam waktu 3 tahun sebelum diterbitkan. Di dalamnya ia mencatat bukti formal dari banyak penemuan sebelumnya. Disquisitiones Arithmetic ini merupakan buku yang menyatukan helai yang terpisah dari sebuah teori bilangan. Disinilah teori bilangan modern dimulai. Carl Friedrich Gauss mendokumentasikan terobosan signifikan ini seperti hukum timbal balik kuadrat, perumusan aritmatika modular modern, dan kesesuaian gagasan yang mendukung pendekatan terpadu untuk teori bilangan. Selanjutnya, kontribusi Gauss. Terdapat beberapa kontribusi dari Gauss ini dalam matematika. Yang pertama itu mengenai disertasi. Nama Gauss mulai terkenal sehingga merencanakan menggunakan bahan-bahan dalam buku itu untuk disertasi doktoral. Namun, pihak penerbit menolak, dicari judul lain sebelum akhirnya didapat judul panjang, yakni Demonstratio Nova Theorematis Omnem Functionem Algebraicem Rationalem Integram Unius Variabilis in Factores Reales Primi vel Secundi Gradus Revolvi Post yang terbit lebih awal tahun 1799. Isi tesis doktoral adalah membuktikan teorema dasar aljabar, membuktikan bahwa polinomial pangkat n atau kuadrat adalah pangkat 2 dan kubik adalah pangkat 3, kuartik adalah pangkat 4, dan seterusnya, mempunyai hasil akar pangkat n juga. Hal tersebut baru valid atau sahih apabila perlakuan terhadap bilangan imajiner sama seperti bilangan real. Selanjutnya adalah sistem bilangan. Gauss membagi bilangan dimulai dari bilangan kompleks. Dari bilangan kompleks itu kemudian diturunkan bilangan-bilangan lain. Bilangan real sebagai contoh sebenarnya adalah bilangan dalam bentuk A ditambah BI, di mana A adalah bilangan real dan B sama dengan 0. Bilangan imajiner adalah bilangan kompleks yang mempunyai bentuk A sama dengan 0 dan B adalah bilangan real. Keberadaan bilangan kompleks tidak hanya mempengaruhi aljabar, tapi juga berdampak pada analisis dan geometri. Teori fungsi dari bilangan kompleks kemudian dikembangkan, geometri diferensial atau angka mutlak dan analisis vektor sangat vital bagi sains modern, berkembang sehingga dikenal bilangan-bilangan setengah real dan setengah imajiner. Selanjutnya adalah kurva distribusi normal. Sumbangsi Gauss dalam teori probabilitas adalah kurva Gaussian yang sering disebut dengan hukum Gauss, yaitu tentang distribusi normal, atau yang sekarang lebih dikenal dengan kurva berbentuk lonceng. Kesalahan atau error akan terkumpul setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan kurva, di mana kurva distribusi normal ini telah kita pelajari pada mata kuliah statistika elementer. Selanjutnya, ini merupakan bentuk gambar kurva distribusi normal. Kurva normal berbentuk simetris masing-masing identik, di mana kurva yang sebelah kiri kurva memanjang hingga negatif tak hingga, mu sama dengan md sama dengan mo. Kurva memanjang hingga
berbentuk lonceng simetris terhadap X sama dengan mu. Distribusi normal atau kurva normal disebut juga dengan nama distribusi Gauss, karena persamaan matematisnya ditemukan oleh Gauss dengan rumus yaitu Fx sama dengan 1 per sigma akar 2 E pangkat min setengah dikali X dikurang mu per sigma dikuadratkan. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil. Karya lain dari Gauss yang juga terkenal adalah method of least square atau metode kuadrat terkecil. Gauss menemukan method of least square ini pada akhir abad ke-18. Hal ini dipublikasikan oleh Gauss sendiri pada tahun 1821 pada Theoria Combinationis Observationum Erroribus Minimis Opnosiae. Metode kuadrat terkecil linear ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Terkadang proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel data berupa fungsi linear disebut sebagai regresi linear. Metode kuadrat terkecil ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss ketika ia masih berumur ke-18 tahun dan karyanya ini masih dipakai sampai saat ini sebagai metode yang paling baik untuk menentukan hubungan linear dari dua variabel data. Dengan metode kuadrat terkecil ini, kita dapat menyajikan data dengan lebih berguna. Selanjutnya yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini diberi nama Gauss-Jordan untuk menghormati Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan. Metode ini sebenarnya adalah modifikasi dari metode eliminasi Gauss yang dijelaskan oleh Jordan di tahun 1887. Perbedaan dari metode Gauss-Jordan dengan eliminasi Gauss. Pada metode Gauss-Jordan menghasilkan matriks dengan bentuk baris epsilon yang tereduksi atau reduced row echelon form. Sedangkan eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baru echelon atau row echelon form. Dalam aljabar linear, eliminasi Gauss-Jordan adalah versi dari eliminasi Gauss. Pada metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama suatu matriks. Hasilnya adalah matriks tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan. Metode eliminasi Gauss-Jordan kurang efisien untuk menyelesaikan sebuah SPL, tetapi lebih efisien daripada eliminasi Gauss jika kita menyelesaikan SPL dengan matriks koefisien sama. Berikutnya ini merupakan bentuk dari eliminasi Gauss dan bentuk dari eliminasi Gauss-Jordan. Metode yang dinamai eliminasi Gauss-Jordan itu untuk menghormati Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan. Selanjutnya itu keteladanan Gauss. Dari sejarah hidup Gauss, kita dapat mengambil beberapa keteladanan Gauss yang hal-hal baik. Yang pertama itu berani mengemukakan pendapatnya yang dirasa benar dengan percaya diri. Yang kedua, berani mencoba banyak hal. Yang ketiga, loyalitas yang tinggi pada bidang yang ditekuni. Dan yang keempat adalah tekun dan selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada dengan hasil yang sempurna. Dari keteladanan Gauss ini kita dapat mengambil keteladanan dari Gauss tersebut.
Jadi demikianlah penampilan dari presentasi yang telah saya buat mengenai tugas sejarah matematika dengan materi ilmuwan Johann Carl Friedrich Gauss. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.